Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita bersama dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilaksanakan secara online, dan pada malam hari ini bersama dengan kami sudah hadir Pendeta Syanadel Hehanusa Sehetapi selaku pemberita firman. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Ibu. Selamat malam anak-anak. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik Ibu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberita sabda kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Syanadel, kami persilakan kepada Ibu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Kudus, Engkau kami sembah di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berterima kasih untuk keakraban persekutuan yang boleh terjalin saat ini. Dan pemberitaan firman Tuhan yang dilayankan secara online dengan metode tanya jawab. Kami mau landaskan itu di dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Allah melalui pekerjaan Roh Kristus. Karena itu kami meminta Tuhan membimbing kami dengan pengurapan-Mu, supaya percakapan kami malam hari ini ada dalam kendali Tuhan, dan dapat diterima oleh umat-Mu, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, seturut dengan kuasa kasih Tuhan yang membimbing. Mari Tuhan pimpin kami di dalam diskusi ini, kiranya dari awal sampai selesai berlangsung di dalam kuat kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini diskusi kita akan dilandasi dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari Imamat pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-30. Dan Ibu Pendeta minta Timothy untuk membacakannya. Silakan Timothy. Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kusingkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir, singkapkan auratnya, karena ia suatu darah perempuan. Janganlah kusingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan auratnya saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan,
karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki, karena ia hak saudara laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan, janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Danlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Danlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan bahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh. Dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri ini telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan. Terima kasih Timothy sudah membacakan bagian pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Yang berbahagia semua kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ibu Pendeta, Iya, Pak. kita tahu bersama bahwa tema kita pada malam hari ini adalah menguatkan tatanan keluarga. Namun sebelum kita masuk di dalam pokok pembicaraan, bisakah Ibu menjelaskan tentang pembahasan terkait tema kita pada malam hari ini? Tentang latar belakang kitab Imamat ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kitab Imamat adalah salah satu kitab Musa atau disebut dengan kitab Pentatoik. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu disebut sebagai kitab Musa. Sebuah kitab yang berisikan peraturan
peraturan untuk ibadat dan upacara agama bagi orang-orang Israel pada zamannya. Buku ini juga merupakan panduan bagi kegiatan-kegiatan keagamaan Israel. Dan buku ini merinci dengan jelas sekali kegiatan keagamaan Israel, khususnya kegiatan harian dari para imam. Para imam itu dari suku Lewi dalam hal ini, tetapi juga berisikan peraturan-peraturan bukan saja bagi para imam, tetapi juga bagi umat Allah itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa orang Israel itu, mereka tadinya berada dalam satu lingkungan yang lama, yaitu mereka berada di Mesir. Dan kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan Allah memberikan kepada mereka peraturan atau memberikan kepada mereka hukum. Dan hukum-hukum inilah yang harus ditaati. Ya, Tuhan Allah memberikan itu bagi mereka melalui Nabi Musa di Gunung Sinai, dan mereka dipanggil untuk mentaati peraturan-peraturan dimaksud. Kitab Imamat ini dia memiliki inti pembahasan secara teologi adalah tentang kekudusan Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu kudus, maka umat juga dipanggil untuk hidup kudus, dipanggil untuk menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Kudus. Demikian sedikit latar belakang tentang kitab Imamat itu sendiri, Pak Agus. Ibu Pendeta, kalau memperhatikan tema kita pada malam hari ini, apakah ada tatanan atau aturan berbasis keluarga yang disinggung dalam kitab Imamat, khususnya dalam perikop bacaan kita malam ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Jane. Seperti kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita, kalau perikop pasal 18 ayat 1 hingga ayat 30, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini adalah Kudusnya Perkawinan. Maka kembali kita melihat bagaimana Tuhan memanggil keluarga-keluarga Israel yang pernah meninggalkan satu lingkungan yang lama, yaitu lingkungan ketika mereka berada di Mesir. Kemudian mereka juga menuju kepada satu lingkungan yang baru, ke lingkungan tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Dan di sini mereka berada dalam dua lingkungan, di mana lingkungan itu bisa saja mempengaruhi perilaku mereka. Lingkungan yang berbeda budaya. Dan oleh karena itu mereka diingatkan agar supaya melalui peraturan-peraturan yang ada ini, mereka diingatkan supaya mereka tidak menjadi sama dengan dunia. Mereka diarahkan agar supaya mereka tidak ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang Mesir maupun perilaku dari orang-orang Kanaan. Budaya yang baru itu, mereka diperhadapkan dengan budaya yang baru, yaitu dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dalam perjumpaan dengan Tuhan dibandingkan dengan budaya Mesir, bahkan budaya Kanaan, ini sangat-sangat berbeda sekali. Orang-orang Mesir punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan seksualitas yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu mereka perlu diarahkan melalui peraturan-peraturan yang diberikan kepada mereka.
mereka diarahkan supaya bagaimana mereka memaknai hidup perkawinan mereka secara wajar. Jadi peraturan yang diberikan Bu Jane antara lain misalnya adalah larangan hubungan seksual di antara keluarga terdekat. Itu bisa dilihat mulai dari ayat 6 hingga ayat yang ke-20. Kemudian Bu ada juga larangan tentang berhubungan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian itu dilarang. Kita bisa lihat itu di ayat 22. Mohon kepada Jonathan yang akan membaca dari ayat 22 mengenai peraturan tentang homoseksual atau lesbian itu, silakan Dek. Ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Iya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Di sini ada larangan hubungan homoseksual. Dan kemudian kita lihat ada juga larangan yang termuat di ayat 23, mungkin Keisha bisa membacakannya. Ini larangan untuk hubungan seksual dengan binatang, silakan. Ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Iya, terima kasih. Ternyata Bu, Ya. jelas sekali ya aturan tentang homoseksual dan juga berhubungan dengan binatang dan maupun berhubungan dengan kerabat terdekat ya Bu. Iya, benar sekali. Itu banyak berita yang biasa kita dengar di TV ya Ibu Pendeta. Ya, betul. Betul sekali, Dek. Jadi memang Bu ya, Ya. karena umat harus hidup dalam kekudusan, mengingat lingkungan sebelumnya, bahkan lingkungan baru mereka yaitu tanah Kanaan pun buruk kebiasaan-kebiasaannya, sehingga Tuhan begitu tegas mengatur mereka sedemikian rupa sehingga ketetapan-ketetapan bagi umatnya pasti Tuhan punya tujuan sendiri. Ya, bukan begitu kah kira-kira Ibu Pendeta? Ya, betul sekali Pak Agus. Karena Tuhan tidak menghendaki adanya sebuah perkawinan yang hancur. Kita lihat kan sekarang ini di mana-mana rumah tangga kadang juga berada di ambang perceraian. Tuhan tidak menghendaki adanya pernikahan yang hancur. Tuhan tidak menghendaki kerusakan sistem hidup keluarga, amoralitas seksual yang merusak perjalanan hidup keluarga yang adalah umat Allah itu sendiri. Karena itu diberikan peraturan-peraturan dan umat harus meresponnya dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan karena itu marilah kita mempercakapkan selanjutnya tentang sebenarnya apa pelajaran yang bisa kita terima dari bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Imamat 18 pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diterima? Mungkin Ibu Jane bisa memberikan pendapatnya. Menurut saya, Allah itu kudus Ya. dan menghendaki agar umatnya hidup kudus, supaya kita dapat menjadi keluarga yang dikuduskan Tuhan. Maka kita perlu menguatkan tatanan berkeluarga dengan membangun keakraban dengan Tuhan melalui persekutuan doa keluarga di rumah, seperti yang berlangsung saat ini. Dalam persekutuan seperti ini, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan mau. Kita bisa lihat masalah-masalah moral yang bermunculan dan ditayangkan di televisi. Ada ayah kandung menghamili anak kandungnya. Ada adik kakak melakukan hubungan terlarang
sampai punya anak. Ada juga pelaku homoseksual yang merusak diri, bahkan menderita penyakit HIV atau AIDS. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga harus terus mengingatkan anak-anak saya tentang bagaimana seharusnya bergaul dan ingat akan panggilan hidup kudus supaya dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan begitu Bu Pendeta? Iya, benar. Terima kasih Ibu. Kalau Pak Agus bagaimana Pak? Dalam rangka penguatan berbasis keluarga, kira-kira apa yang Bapak dapatkan di dalam diskusi kita pada malam hari ini melalui bacaan yang baru saja kita baca dan kita percakapkan ini, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Ya, seperti tadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa di dalam kitab Imamat ini merinci kegiatan harian para imam atau para kaum Lewi untuk hidup bersama dengan Allah ketika mereka tinggal di perkemahan. Maka menurut saya sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga yang juga adalah imam dalam rumah tangga, perlu mengajar, membimbing dan mendorong keluarga saya untuk tetap hidup taat pada peraturan penghormatan terhadap kekudusan hidup. Keluarga Allah hendaknya diwujudkan dengan saling menjaga untuk menghindari kemesuman supaya harkat dan martabat diri sebagai keluarga Allah tetap terbina. Saya sendiri dengan membaca firman agar saya dimampukan untuk menanamkan nilai-nilai moral etis, spiritual kepada keluarga saya. Ya, jadi menurut Pak Agus itu dengan membaca firman Tuhan itu membekali Bapak Agus dan keluarganya ya sebagai modal untuk dapat berjalan hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu ya Pak Agus ya? Iya. Benar sekali bahwa memang segala sesuatu itu harus dimulai dari keluarga. Ya. Di mana suami maupun istri menjadi orang tua yang terlebih dahulu harus menyediakan diri mereka untuk dibimbing oleh Tuhan melalui firman dan rohnya. Sehingga apapun tantangan dalam kehidupan ini, keluarga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Dan untuk mendapatkan hidup yang dikuduskan Tuhan, semua kita tentu juga mempunyai kelemahan. Namun Allah telah menyatakan diri di dalam Kristus untuk menyucikan kita dan memanggil kita untuk hidup kudus. Seperti kita bisa lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 pada ayat yang ke-16 mungkin Keisha boleh membacakan untuk kita. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan dalam rangka mewujudkan hidup sebagai orang-orang yang dikuduskan Tuhan, kita perlu menguatkan tatanan keluarga dalam artian bahwa peraturan-peraturan yang termuat dalam firman Tuhan itu menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau dikatakan apapun keberadaan lingkungan kita, kalau orang Israel lingkungannya ada lingkungan orang Mesir, lingkungannya ada lingkungan orang Kanaan, dan dalam lingkungan-lingkungan yang menghadirkan cara-cara hidup yang
bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu kalau tidak dapat membentengi diri kita sendiri dengan firman Tuhan, maka seperti ada pepatah yang mengatakan, masuk dalam kandang kambing, mengembik sama-sama. Artinya bahwa ketika kita sudah ada dalam satu lingkungan yang baru, lalu kita tidak mempunyai prinsip-prinsip sendiri, kita akan mengalami suatu kondisi di mana dapat saja kita terpengaruh, ya. Kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Tetapi kalau keluarga-keluarga Kristiani yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan seperti ini, pikirannya diisi dengan firman Tuhan, dan oleh karena itu bisa mendorong agar tiap-tiap orang dapat menunjukkan sikap yang menjadi prinsip dasar. Dalam rangka penguatan keluarga, dia tahu aturan main sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sungguh kita ada di dalam lingkungan yang sulit. Lingkungan yang sulit, suasana yang sulit. Akhir-akhir ini kita lihat sendiri, dunia semakin hari semakin susah. Jadi kadangkala juga ada ajakan-ajakan yang membuat kita bisa melenceng dari jalan Tuhan. Hanya orang yang takut Tuhan dan mengingat firman ini, kuduslah kamu sebab aku kudus, maka orang-orang beriman ini akan menjalani hidup sesuai dengan aturan yang Tuhan mau. Demikian Pak Agus. Terima kasih Ibu Pendeta, dalam hal ini sudah boleh menguatkan keluarga kami, bahkan seluruh jemaat yang boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini, bahwa firman Tuhan itu adalah salah satu pegangan dalam kehidupan kita. Rajinlah membaca Alkitab, lakukanlah apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, keluarga Kaunang Lengke yang diberkati Tuhan dan saudara-saudara terkasih, jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama dengan keluarga Bapak Agus Kaunang Lengke, kami ada di dalam kebersamaan mempercakapkan kebenaran sabda Tuhan dan disaksikan oleh umat Tuhan secara online. Kami bersyukur bahwa di tengah masa pandemik dan memasuki era new normal, kami semua berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami boleh diizinkan untuk berbaktikan di Kau dan di dalam ibadah keluarga yang boleh kami ikuti pada malam hari ini. Firman Tuhan telah hadir dan kami boleh mempercakapkannya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi keluarga ini, menjadi berkat bagi jemaat Allah yang menyaksikan diskusi ini. Dan biarlah kami boleh menghayati panggilan hidup kami sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan membentengi diri kami dengan kuasa Roh Kristus, bahwa di tengah-tengah suasana di mana kami boleh masih menikmati karya pekerjaan Allah melalui hari Pentakosta, maka semangat Kristus, semangat ilahi menopang kami untuk senantiasa menjalani hari-hari hidup kami di dalam takut akan Engkau. Bapa yang kekal kudus, pada kesempatan malam hari ini kami datang dan mau mendoakan akan seluruh keberadaan umat manusia di muka bumi, seluruh keberadaan umat manusia masyarakat Indonesia, seluruh keberadaan masyarakat yang secara khusus berada di kota Balikpapan ini. Tuhan, berhubungan dengan situasi pandemik, dengan berbagai perkembangan dari daerah-daerah masing-masing,
Kami mensyukuri untuk perkembangan baik, di mana ada banyak pasien yang sudah menerima kepulihan daripada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa badai ini akan berlalu atas kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh dan sebab itu, biarlah Bapa di surga, segala sesuatu yang boleh berlangsung dan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena pandemik ini mengantarkan orang bahkan sampai meninggal dunia. Biarlah Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya ini akan berlalu oleh perkenaan Tuhan saja. Dan bagi mereka yang mengalami duka cita karena musibah ini, tetap dikuatkan, dipulihkan, dihiburkan oleh Tuhan sendiri. Bapa yang ada di dalam surga, memasuki era new normal, di mana apa yang menjadi kebijakan pemerintah kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, segala sesuatu yang diputuskannya untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Indonesia ini berdampak baik. Dan oleh karena itu kuatkan beliau, baik fisik maupun rohaninya. Biarlah dalam perjalanan memimpin bangsa dan negara, berjalan dengan Bapak Wakil Presiden, dengan para menteri, dengan pimpinan-pimpinan yang ada, pimpinan lainnya, dari pusat sampai ke daerah sekalipun, kiranya semua dalam rangka mengatasi wabah corona ini akan dapat dimampukan untuk mengatasinya dengan cara yang tepat. Bapa di dalam kerajaan surga, gereja Tuhan pun di dalam memaknai hidup di tengah masa pandemik ini, kami berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir. Pemberitaan firman tidak terhalang, sebab dengan perkembangan teknologi, semua sarana prasarana boleh dipakai, dan itu semua karena berkat tangan Tuhan. Dan oleh karena itu kami boleh bergereja sekalipun secara online. Gereja-gereja Tuhan boleh melaksanakan akan pekerjaan memberitakan kabar baik itu. Dan oleh karena itu kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan gereja dari berbagai denominasi yang ada. Tuhan berkenan memberkati secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, dan secara khusus Mupel Kaltim 1 dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap gerak langkah pelayanan yang ada, dan secara khusus untuk GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan ini, Tuhan mengerti keberadaan seluruh warga jemaat, sektor yang ada, unit-unit misioner yang ada, para presbiter, diaken, penatua, bahkan kami berdoa untuk pendeta domisili dan semua yang mengambil bagian dalam perjalanan berpelayanan di tengah-tengah GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan ini. Terima kasih untuk karya baik yang Tuhan anugerahkan bagi tim multimedia yang selalu dan senantiasa setia melayani pekerjaan Tuhan, sehingga perekaman untuk kegiatan ibadah rumah tangga ini boleh berlangsung, dan Tuhan berkenan memberkati seluruh pelayanan yang ada. Kami berdoa supaya Bapa berkenan menyambut sukacita mereka yang bersyukur dalam pekan yang dijalani. Tuhan berkenan memberkati bahwa di dalam sukacita pertambahan usia sepanjang pekan ini, Tuhan menyambut sukacita mereka dan memberkati di usia baru. Bapa di surga, lihatlah keberadaan warga jemaat di tengah-tengah situasi pandemik ini, kehilangan pekerjaan dan dirumahkan memang merupakan kondisi pergumulan yang
mengantarkan anak-anak-Mu hanya berpasrah di dalam Engkau. Oleh karena itu kami meminta kepadamu supaya Tuhan membukakan jalan bagi kehidupan warga jemaat yang mengalami dampak dari kondisi saat ini. Biarlah kebutuhan-kebutuhan ekonomi dari warga jemaat kami dapat terpenuhi. Biarlah persoalan-persoalan lainnya yang digumuli, baik itu sakit penyakit, baik itu bergumul dengan keberadaan masing-masing rumah tangga dengan segala permasalahannya. Kami doakan supaya Bapa yang Maha Tahu akan menyelesaikan segala sesuatu menurut cara-Mu. Dan biarlah kami boleh tetap hidup untuk memuliakan nama-Mu dan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang adalah Allah yang menyelamatkan dan berjanji setia adanya. Tuhan akan menyelamatkan jemaat-Mu, warga jemaat GPIB Immanuel Balikpapan, apapun pergumulan yang dihadapi saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan kunjungi ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, bapak-bapak duda, semua dalam pergumulan masing-masing. Sinar terang cahaya Kristus menyinari kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan pendampingan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, secara khusus malam ini bersama keluarga Kaunang Lengke, kami berterima kasih untuk kehadiran mereka, dan kami doakan secara khusus kehidupan keluarga ini, suami istri dan anak-anak kekasih, kiranya mereka menjadi keluarga yang tetap terus takut akan Tuhan dan membiaskan cahaya kasih Kristus dan berkat Tuhan senantiasa ada pada mereka. Sebagaimana ini juga menjadi bagian dari umat-Mu, demikian itu adalah harapan kami bahwa berkat Tuhan juga nyata bagi warga jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Kiranya Engkau terima akan doa syafaat kami, dan sempurnakanlah doa ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.